betul. Tapi sebelum kita merayakan, kita ikut ibadah dulu bersama adik-adik di rumah. Oh, oke Lose. Kita sapa yuk adik-adik. Ayo. Selamat pagi Pagi adik-adik. Selama kita beribadah, kita minta tuntunan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita ya. Oke Lose. Iya. Seperti kita kemerdekaan Indonesia, kita menang. Menang atas apa, Lose? Kuasa iblis pastinya. Iya. Kita naikkan lagu, ku menang bersama Ya. Yesus Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Ikutin Losenya ya, gerakannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh beribadah. Kami mohon Tuhan, pimpinlah ibadah kami. Walaupun kami beribadah masih di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kami rindu beribadah dengan sepenuh hati. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lose, ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cepat. Pastor, kenapa sih buru-buru? Kita kan masih mau memuji Tuhan. Iya, kita kan sudah semangat memuji nama Tuhan. Iya. Kita juga mau semangat mendengarkan firman Tuhan. Iya. Terus kita juga semangat ikut lomba. Ternyata lo lihat maunya ikut lomba. Hati-hati loh saat iblis menggoda. Wah, yang kita inginkan apa? Lombanya bukan memuji Tuhan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Hati-hati loh, Lose. Nah, ada lagu. Saat iblis menggodaku. Aku tolak dalam nama siapa adik-adik? Yesus. Iya, betul. Gitu ya, kita harus berani tampil beda ya. Kita nyanyikan lagu Aku Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku
adik-adik ya, Rosa juga harus semangat dong ya. Kita akan merayakan HUT kemerdekaan, sekaligus kita juga di minggu kelima bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Rosa harap semangat lose-lose juga ada pada kalian ya, semangat beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari siapkan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita boleh mengerti memahami firman-Nya hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kemerdekaan bagi bangsa kami dan kami bisa menikmatinya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami juga. Hingga saat ini kami boleh bisa beribadah walaupun via online. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa kepadamu dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Biar Tuhan menolong kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Losa cerita, Losa mau tanya, siapa yang pernah nonton video waktu penjajahan di Indonesia? Nah, pernah kan tuh ya diputar bagaimana bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah. Wah, kalau kalian melihat ya film ini adik-adik, wah kita bisa melihat bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, mereka berjuang dengan gigi ya, mereka melawan penjajah dengan sekuat tenaga supaya mereka atau supaya kita, bangsa kita ini bisa merdeka. Dan kita bersyukur adik-adik ya, pada tahun 1945 akhirnya bangsa kita bisa merdeka adik-adik. Dan sekarang usianya berapa? 76. Nah, usia yang sudah tua ya adik-adik. Nah, hari ini temanya kita adalah terus ya berjuang. Wah adik-adik, kita mau berjuang apa ya adik-adik? Kita kan sudah merdeka nih ya. Wah, kita bisa bebas kemana-mana ya. Wah, ternyata adik-adik hari ini kita mau berjuang untuk iman kita, untuk kehidupan rohani kita. Bukan hanya itu saja, kita harus berjuang di tengah kondisi yang sulit saat ini ya, pandemi yang kita alami adik-adik. Nah, bangsa Israel ya, jadi bangsa Israel pernah juga mengalami adik-adik kesulitan dan mereka Tuhan bebaskan ya dari bangsa Mesir. Nah, di dalam Alkitab diceritakan bagaimana bangsa Israel juga diberikan kebebasan ya, diberikan kemerdekaan dari bangsa Mesir oleh Tuhan melalui Nabi Musa adik-adik. Jadi Tuhan menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Seperti itulah yang mereka alami. Selain itu adik-adik, hari ini bukan hanya bangsa Israel ya, tetapi lo semua kita melihat satu tokoh adik-adik. Tokoh yang perjuangannya luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal memberitakan Injil. Wah, kira-kira ayo siapa yang tahu tokoh ini siapa? Ayo. Ada yang tahu? Betul, Rasul Paulus adik-adik. Wah, kalian sudah kenal kan Rasul Paulus? Siapa yang ikut SEAL? Wah, tentunya sudah tahu ya. Kalau dengar firman Tuhan setiap sesi diceritakan ya siapa itu Rasul Paulus ya. Dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan menganiaya, tapi Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Nah, apakah dalam memberitakan Injil Rasul Paulus tidak mengalami kesulitan? Mengalami adik-adik. Dia harus berjuang ya. Dia harus melawan kesulitan itu dalam pemberitaan Injilnya. Nah, adik-adik, tidak mudah bagi Rasul Paulus untuk melakukan semuanya. Tapi Rasul Paulus tidak putus asa adik-adik. Dia tidak menyerah ya. Dia terus melakukannya, dia terus berjuang. Nah, adik-adik tahu enggak apa artinya perjuangan? Tahu tidak? Nah, perjuangan adalah melakukan sesuatu tanpa putus asa ya, tanpa mundur,
ya, dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita. Itulah perjuangan adik-adik. Nah, Rosa mau cerita tentang satu kisah ya yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Dan kisah ini ya adik-adik, kita bisa melihat walaupun ada tantangan, ada kesulitan dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus tidak menyerah adik-adik. Dia terus berjuang, dia terus memberitakan Injil untuk orang-orang adik-adik yang belum mengenal Tuhan. Nah, pada suatu hari ini Rasul Paulus ada di kota Filipi. Dia bersama dengan rekannya, yaitu siapa? Silas adik-adik ya. Jadi Rasul Paulus dan Silas sedang berjalan-jalan di kota Filipi dan memasuki sebuah gerbang, dan di kota Filipi itu adik-adik ada tempat sembahyang ya. Dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan namanya Lydia ya. Jadi Lydia ini kemudian percaya kepada Tuhan. Dia adalah penjual kain ungu ya adik-adik. Dia mendengarkan cerita Rasul Paulus dan dia kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, keesokan harinya Rasul Paulus kembali berjalan-jalan adik-adik, dan dia tahu di situ ada banyak tempat sembahyang orang Yahudi ya. Dan waktu dia berjalan-jalan saat itu adik-adik, dia kemudian bertemu lagi seorang perempuan. Tapi perempuan ini dipenuhi dengan roh tenun adik-adik. Kalian tahu roh tenun tidak? Roh tenun itu adalah roh yang jadi perempuan ini bisa meramal adik-adik masa depan. Jadi roh jahat ya, roh tenung ya, yang bisa meramal. Tapi ini ramalan orang bukan dari Tuhan begitu ya. Nah, perempuan ini adik-adik ketika melihat Rasul Paulus dan teman-temannya berjalan, wah dia terganggu adik-adik. Kemudian dia berteriak adik-adik, wah orang ini memerintahkan tentang keselamatan. Jadi dia berteriak-teriak terus, dan Rasul Paulus itu merasa terganggu. Dan akhirnya dia kemudian ya mengeluarkan roh tenun itu dari perempuan ini adik-adik. Dan akhirnya perempuan ini tidak bisa lagi meramal karena sudah tidak ada lagi roh tenun dalam tubuhnya ya. Nah, melihat itu ternyata perempuan ini ada tuan-tuannya adik-adik, ada bosnya gitu ya. Nah, bosnya ini marah adik-adik ya, karena dia tidak bisa lagi dapat uang dong ya. Perempuan ini tidak bisa lagi meramal ya. Tidak ada lagi roh yang bisa menolongnya ya, roh jahat itu yang bisa menolongnya. Dan singkat cerita adik-adik ya, tuan-tuan ini melaporkan Rasul Paulus dan teman-temannya ke penguasa, dan akhirnya mereka dipenjara. Di penjara itu bukan dikasih tempat yang enak adik-adik. Kalau orang di penjara pasti ada dipukul ya, ada diderah ya, ada dicambuk, dan itu dialami oleh Rasul Paulus adik-adik. Bahkan mereka harus diborgol ya, di kakinya ya, diborgol dan ditaruh di tengah-tengah penjara, dijaga dengan ini. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Rasul Paulus menyerah, aduh Tuhan, saya tidak mau lagi memberitakan Injil. Saya pokoknya mau berhenti deh Tuhan ya. Saya mau jadi penjual buat tenda saja begitu ya. Tidak adik-adik. Saat itu malam itu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas? Mereka berdua berdoa dan memuji Tuhan adik-adik ya. Malah memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, terjadi gempa yang sangat dahsyat ya. Dan semua pintu-pintu terbuka, termasuk borgol yang ada di tangan ini ya, Silas dan Paulus, dan kakinya ya mereka. Dan tiba-tiba ada namanya kepala penjara. Wah, kaget adik-adik ya. Dia kira semua orang sudah melarikan diri, termasuk Rasul Paulus dan Silas. Dan dia kemudian mau bunuh diri. Tetapi kemudian Rasul Paulus bilang, kamu jangan bunuh diri ya. Kami masih ada di sini. Kami tidak melarikan diri. Dan saat itulah kemudian kepala penjara berkata, wah, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat? Wah, disitulah Rasul Paulus memberitakan Injil dan diceritakan semua keluarga siapa? Kepala penjara ini selamat adik-adik. Nah, itu salah satu kisah ya di antara perjalanan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Dia di penjara, dia harus dipukul adik-adik. Bahkan bukan hanya di tempat itu dia memberitakan Injil. Dia pergi ke daerah satu, ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil. Supaya apa adik-adik? Supaya kita dibebaskan ya, kita dimerdekakan ya
orang-orang mendengar Tuhan Yesus, berita keselamatan ya, supaya mereka dibebaskan ya dari ikatan kuasa dosa, dimerdekakan dari hukuman dosa adik-adik. Nah, itu yang dilakukan Rasul Paulus. Kita bisa melihat perjuangan pelayanan Rasul Paulus ya, yang dia lakukan ya, dia tidak putus asa ya. Kita bisa mencontohi Rasul Paulus walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi adik-adik, tapi Rasul Paulus sekali lagi tidak pernah menyerah. Dia melakukannya dengan semangat ya, tanpa pantang mundur walaupun ada banyak hal yang dia alami ya, kesulitan ya, bahkan pada akhirnya adik-adik dia harus mati dalam pemberitaan Injilnya. Nah, itulah salah satu contoh perjuangan iman ya. Nah, hari ini adik-adik, apa sih perjuangan kita sama adik-adik ya? Perjuangan kita adalah kita melawan kuasa iblis. Kita sudah dimerdekakan, betul tidak? Negara kita sudah merdeka, bahkan kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, kuasa maut adik-adik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Teruslah berjuang menjadi anak yang taat ya. Di tengah kondisi sulit pandemi, kita berjuang melawan COVID ya, menjaga kesehatan, menjaga protokol, menjadi anak yang dengar-dengaran ya adik-adik. Itulah perjuangan kita, bukan lagi perjuangan melawan penjajah ya, tapi kita melawan kuasa kegelapan. Tadi lagunya ku kuat karena kasihnya ya. Jadi kalau iblis menggoda kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Itulah lawan kita ya. Dan kita berjuang untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita ya. Nah, kita bukan lagi melawan penjajah, kita sudah merdeka. Tetapi perjuangan kita adalah melawan tipu muslihat iblis. Kita berjuang untuk terus menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Di tengah pandemi, kita bisa tetap menjadi anak yang setia beribadah kepada Tuhan. Itulah perjuangan kita ya adik-adik. Oke, teruslah berjuang, jangan putus asa seperti Rasul Paulus ya. Teladan yang sudah diberikan, dan juga satu lagi teladan yaitu Tuhan Yesus yang menyelesaikan misinya di dalam dunia ini ya adik-adik. Seperti itulah kita sebagai anak-anak Tuhan dari kecil-kecil ya, masa kecil kita belajar adik-adik ya. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, memberkati kita ya. Kita bersyukur untuk firman Tuhannya. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merasakan kemerdekaan negara kami. Bukan hanya itu saja Tuhan, kami juga sudah dimerdekakan ya dari hukuman dosa oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bisa mendapatkan kemenangan, anugerah keselamatan hidup ini. Sekarang kami yang sudah menerima itu harus terus berjuang untuk hidup taat, melakukan firman-Mu, setia kepada Tuhan, melawan tipu muslihat kuasa gelap. Dan itulah yang harus kami terus lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong mampukan kami dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Dengan pimpinan-Mu sajalah kami bisa melakukan semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 12. Demikian firman Tuhannya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, atau melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita. Teruslah berjuang, jangan putus asa, dan jadilah anak Tuhan yang jadilah seorang pemenang dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan berusaha menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa minggu depan di Sekolah Minggu GKI Makassar. Dadah. Wah, Losa, firman Tuhannya bagus ya. Iya, Losa. Iya, biarlah kita melalui firman Tuhan ini kita boleh bertumbuh ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan kan sudah baik sama kita. Betul nggak Losa? Betul. Iya, memberikan kesehatan kepada kita
dan juga memberikan berkat-berkatnya kepada mami papi. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa melalui rekening BCA di bawah sini atau barcode yang ada di atas ya. oke, kita naikkan pujian Allah itu baik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji nama-Mu, kami juga mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan, Tuhan pakai persembahan ini untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami dan juga kami tetap menjadi anak Tuhan yang baik, mendengarkan firman Tuhan dan juga boleh taat, menjadi anak yang taat pada orang tua, terutama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita kembalikan semuanya ke dalam kemuliaan Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Adik-adik, yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan HUT kemerdekaan kami yang ke-76. Kami bersyukur kami boleh dengar firman, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga bisa bersama-sama games, biarlah itu membawa sukacita, semangat kami boleh terus berjuang, boleh terus menjalani kehidupan kami dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan. Engkau sendiri akan menolong kami Tuhan. Engkau sendiri akan memelihara kehidupan kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah secara online, Tuhan Engkau yang memelihara mereka, menolong mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka Tuhan untuk bertumbuh terus di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami juga Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka ketika mereka harus bekerja Tuhan. Apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah anugerah dan pertolongan-Mu selalu nyata dan kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur kita bisa merayakan HUT kemerdekaan bangsa kita yang keberapa? Yang ke-76. Wah adik-adik,
Nah, hari ini kita juga bersyukur boleh diberkati dengan firman Tuhan, dan kita juga berterima kasih buat lo yang melayani ya. Ada lo Selia, ada lo Sefoni. Ya, jadi terima kasih ya lo yang sudah melayani hari ini. Biar kita boleh terus semangat ya beribadah memuji Tuhan walaupun via online ya lo ya. Nah, lo juga mau terus ingatkan proyek ketaatannya ya, jangan bosan-bosan adik-adik ya, karena itu menolong kita bisa bertumbuh ya, terus bertumbuh di dalam Tuhan, menolong kita untuk taat ya. Nah, kemudian kita juga akan sama-sama beribadah bersama mama papa melalui family altar ya adik-adik. Lo harap kalian bisa setia ya untuk beribadah. Nah adik-adik, itu saja pengumuman hari ini. Minggu terakhir di bulan Agustus. Wah, tidak terasa saya kita sudah masuk bulan 9 ya. Mau mengakhiri lagi tahun ini adik-adik. Dan kita bersyukur kita bisa ada hingga saat ini itu karena pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, demikian Warta Lose hari ini. Tetap semangat, tetap berjuang terus ya dalam menjalani hari-hari kita, walaupun ada kesulitan, ada halangan, rintangan, kita tetap semangat ya. Bersama Tuhan pasti akan menolong. Tetap jaga protokol kesehatan juga ya adik-adik. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Makassar minggu depan. Sampai jumpa.